Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Warga Mandapa atau PWM. Hari ini merupakan hari spesial karena kita mau launching pembukaan podcast Warga Mandapa. Podcast ini merupakan salah satu bentuk menyalurkan informasi, ruang diskusi yang mudah-mudahan menginspirasi untuk semuanya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah orang nomor 1 di MAN 2 Pandeglang. Kita sambut dengan gembira Bapak Kepala MAN 2 Pandeglang, Bapak Haji Tubagus As'ad SPD MPDI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Pak, ini perlu diketahui nih. Ini hari ini kita launching Pak ya. Perdana kita mengadakan podcast. Nah, ini bagian dari program Humas di MAN 2 Pandeglang. Mudah-mudahan melalui adanya podcast ini kita bisa dapat menyalurkan berbagai informasi. Amin. Dijadikan sebagai ruang diskusi dan mudah-mudahan menginspirasi untuk khususnya mungkin di warga MAN 2 Pandeglang, Pak. Siap. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak Yan. Sehat. Kita hari ini insya Allah akan bicara banyak mungkin tentang MAN 2 Pandeglang, Pak. Sebagaimana kita ketahui, Bapak juga belum lama ya tugas di sini ya, Pak? Belum, saya terhitung tanggal 14 Oktober tahun 2024. Jadi kalau sekitar 8 bulan lah. Sekitar 8 bulan. Tapi di waktu yang singkat itu pasti Bapak juga sebelumnya sudah mengetahui banyak ya tentang MAN 2 Pandeglang, bagaimana, seperti apa begitu ya. Iya, saya buka-buka website ya. Terus karena MAN 2 Pandeglang ternyata udah punya website ya. Jadi ketika saya dapat SK tanggal 14 Oktober 2024, ya saya buka-buka websitenya, di mana letaknya dan segala macamnya, apa sarananya. Alhamdulillah. Baik. Akhirnya nyampe juga di sini. Nyampe Pak ya, alhamdulillah ya. Baik, kita bicara sedikit tentang sejarah mungkin Pak ya. Sejarah MAN 2 Pandeglang. Kita ketahui bahwa MAN 2 Pandeglang ini merupakan punya sejarah yang cukup panjang. Iya, betul. Sebagaimana kita ketahui bahwa MAN 2 Pandeglang dulu dikenal dengan MAN Cihideng Pak ya. MAN Cihideng sebelumnya. Dan jauh sebelum itu katanya ini peralihan dari PGA. PGAN ya. Mungkin bisa diceritakan Pak sekilas Pak? Ya sekilas ya, bahwa dulunya itu setelah PGAN dialihkan ke Pandeglang, terutama tempatnya di Ciekek, maka namanya juga PGAN Pandeglang. Ya, tahunnya tahun 1979. Nah, lambat laun itu pada tahun 1982 itu berdasarkan aspirasi dan segala macamnya akhirnya berubah menjadi madrasah aliyah swasta. Madrasah aliyah swasta. Jadi swasta dulu. Swasta dulu. Akhirnya pada tahun 1985 berdasarkan SK Dirjen Lembaga Islam itu bahwa madrasah aliyah negeri. Jadi statusnya udah mandiri. Negeri, cuman masih filial, masih apa namanya tuh? Filial kelas jauh lah bahasa. Kelas jauh dari MAN 1 Serang. Masih ngikut ke Serang, induknya. Nah, pada tahun 1991 baru madrasah aliyah yang tadinya swasta itu berubah menjadi madrasah aliyah negeri. Cuma namanya masih madrasah aliyah negeri Cihideng. Ya, madrasah aliyah negeri Cihideng. Pada waktu itu kamarnya itu Pak Dr. Nas Usman. Ya, itu pada tahun 1991 berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau juga termasuk mungkin kepala MAN pertama ya? Ya, kepala MAN 2 Cihideng. Nah, itu. Itu Pak siapa? Pak Usman itu ya. Usman ya. Nah, lambat laun pada tahun 2015 ya, kita baru sudah mandiri. Tetap namanya juga masih Madrasah Aliyah Negeri Cihideng. Nggak ada dua-duanya, Madrasah Aliyah Negeri Cihideng. Nah, pada tahun 91 tepatnya tanggal 15 bulan Juli ya, itu baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Pandeglang. Itu secara resminya ya. Nah, itu masih Cihideng. Masih di Cihideng tepatnya. Akhirnya pada tahun ajaran 2019-2020 pindah dari Cihideng, tepatnya sekarang di
Jalan Raya Labuan kilometer 10 di tepatnya di Kampung Cigunung. Cigunung. Ya. Makanya sekarang bukan Cihideng lagi ya. Kita dikenal dengan Cigunung. Nah, kita namanya Cigunung bukan Cihideng. Jadi kalau namanya Mandua Pandeglang sekarang di Cigunung tepatnya. Betul. Karena Gitu. masih banyak juga nih Pak yang masih bingung gitu kan. Iya. Masyarakat sebagian besar mungkin masih taunya itu di Cihideng gitu ya. Cihideng. Padahal kita kan sudah relokasi Pak ya. Udah lokasi tahun 2019-2020 itu kita pindah dari Cihideng, tempatnya Cihideng menjadi di Cigunung. ya. Jadi Sekarang- namanya tetap Mandua Pandeglang, cuman tempatnya di Cigunung. Jadi bukan di Cihideng lagi. Gitu. Nah, Pak ini dampak nih Pak ya dari relokasi itu tentu kita kan mendapatkan berbagai banyak fasilitas tentunya ya. Iya. Bisa diceritakan mungkin Pak di Mandua Pandeglang itu selain gedungnya yang luar biasa ya, fasilitasnya mungkin ada apa saja nih Pak? Ya alhamdulillah setelah direlokasi yang tadinya di Cihideng yang tempatnya tepatnya kurang begitu besar ya, tapi setelah direlokasi di Cigunung tanahnya itu sekitar 1 hektar kurang Luar 20 biasa, meter Pak. ya. Iya, betul. Nah itu udah 1 hektar itu udah luar biasa. Ditambah lagi banyak fasilitas-fasilitas yang kita punya gitu, terutama asrama pertama itu. Iya, betul. Ya kita punya asrama, cuman hanya diperuntukkan bagi siswi, tidak hanya untuk putra. Iya, betul. Jatahnya itu sekitar 60 orang. Alhamdulillah sudah terpenuh ya. Di dalamnya itu ada jadwal, ada program-programnya, ada kepala asramanya, ada pengelolanya lah gitu. Jadi bukan hanya mereka tuh hanya tinggal tidur saja, tapi di dalamnya itu belajar materi-materi yang lain, bisa baca Quran, bisa tahfidz, bisa kitab kuning atau kitab-kitab yang lainnya, termasuk tahsin juga gitu. Jadi banyaklah hal di asrama itu supaya fokus belajar, supaya berlatih kemandirian gitu, terutama kita mencetak kader-kader akhlak yang mulia gitu. Terus juga ada program tahfidz juga ya. Apalagi kita ini sudah kerjasama sama IKI ya, jadi terkait tahsin itu. Jadi siswa terutama yang di asrama itu kita belajar tahfidz, tapi di apa namanya di madrasah kita juga ada kelas 10, kelas 11, 12 belajar minimal ya hafal 1 juz gitu ya. Terus fasilitas lagi juga kita ada program keterampilan ya, makanya madrasah aliyah yang plus ya. Betul. Bukan hanya madrasah aliyah negeri Pandeglang 2 Pandeglang saja, tapi ada plus. Plusnya apa? Kita punya multimedia. Betul. Terus kita punya tata boga, terus kita punya keterampilan otomotif. Dan ya. itu ada labnya juga Pak ya? Ada ya, kita punya lab. Alhamdulillah lab terbaru kita punya lab komputer, punya lab agama, punya lab bahasa, punya lab fisika, punya lab banyak lah alhamdulillah. Jadi fasilitas-fasilitas kita sudah lengkap terkait selain dari kelas-kelas juga yang sudah representatif, yang sudah nyaman, aman. Mudah-mudahan siswa kita betah, nyaman gitu belajarnya ya aman, terus juga menyenangkan. Luar gitu. biasa Pak ya. Iya. Itu imbas daripada relokasi yang alhamdulillah Mandua Pandeglang itu diberikan fasilitas yang luar biasa. Iya betul, alhamdulillah. Kita ada asrama tadi Pak ya. Ada asrama. Kemudian juga kita punya program keterampilan. ada Keterampilan. beberapa. Nah Iya. ini Pak. Nah dengan adanya beberapa program unggulan tadi yang disebutkan ya, tentu kan kita juga Mandua Pandeglang harus memenuhi prasyarat mungkin secara tenaga pengajar ya Pak. Iya. Nah, bisa diceritakan tidak Pak, tenaga pengajar di Mandua Pandeglang ini apakah sudah memenuhi kepakarannya begitu? Ada tidak dari tiap keahliannya gitu? Alhamdulillah sih secara mapel yang ada di kita rata-rata guru-guru kita sudah linier, artinya sudah profesional, dibuktikan dengan mempunyai sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik, Jadi kalau udah punya sertifikat pendidik berarti guru-guru kita sudah profesional. Betul, gitu ya. Pak. Yang sudah punya yang akreditasi sertifikat pendidikan. Adapun yang lain-lainnya masih berjalan karena program untuk sertifikasi itu berdasarkan panggilan ya. Ada yang sudah waiting list, ya alhamdulillah PAI kemarin sudah ada, SKI sudah mulai, terus kemarin juga yang Bu Desi sama Pak Adam ya, itu sudah mulai. Jadi yang lainnya yang Yang masih belum lah, jadi mudah-mudahan masuk nanti waiting list ya, Pak, masih mudah-mudahan waiting listnya. Karena
Kita juga sampai kedatangan dari CPNS. Oh iya, kemarin ada guru baru itu ya. CPNS yang alhamdulillah kita se-Kabupaten Pandeglang terbanyak. Luar biasa, jumlahnya 8 orang. 2 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Tapi alhamdulillah potensi-potensi semua lah. Dan itu mungkin sudah memenuhi kuota yang kita butuhkan. Ya, Pak. Di antaranya mungkin yang mengisi di keterampilan, Pak. Keterampilan, tata boga, Ya, khususnya dan otomotif ya, yang selama ini tidak ada SDM-nya. Selama ini pakai guru olahraga untuk menepati otomotif ya nggak bisa lah. Gitu. Iya. Tapi alhamdulillah dengan datangnya CPNS yang baru ini ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Walaupun tahun ini ya ada 2 orang guru kita yang akan purna, yang akan pensiun. Yang pertama itu bulan besok ya, bulan Agustus itu Pak Haji Hasanuddin. Ya alhamdulillah kemarin baru melaksanakan haji ya. Terus nanti juga akhir tahun kita bulan Desember itu Bu Siti Rogaya, guru geografi. Ini guru langka juga Pak ya. Langka. Masalahnya kan kita juga tidak dapat SDM. Kemarin karena nggak diusulkan untuk geografi, ya nggak dikirim lah guru geografi. Kita nggak tahu mungkin ya, karena usulannya sebelum saya datang ke sini gitu ya. Tapi ya apapun bagaimana, ya tetap harus kita jalankan siapapun yang menggantikan untuk guru mapel geografi nanti. Ya, karena harus memenuhi jam mengajar ya, yang tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Baik Pak, tadi sudah diceritakan ya kaitan dengan tenaga pendidik di Mandua Pandeglang. Ya. Kita bicara mungkin di pembelajarannya Pak ya. Betul. Nah, Mandua Pandeglang saat ini sebagaimana kita tahu bahwa sudah menerapkan kurikulum merdeka juga ya Pak ya. Iya, kurikulum merdeka, alhamdulillah. Mungkin masyarakat luas ingin tahu Pak, secara pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikulernya seperti apa sih Pak di Mandua Pandeglang itu? Ya alhamdulillah kita ini ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler ya. Selain belajar kita di kelas juga ada di luar ya, ekskul kita. Ada pramuka, kita ada paskibra ya, ada rohis ya. Ada PMR juga itu ya. Dan kita ada unggulan juga Pak ya, kemarin kita dapat beberapa silat kejuaraan ya. Nah itu ya silat itu. Pencak silat. Pencak silat alhamdulillah kemarin tuh kita dapat medali emas 6. Luar biasa ya. Medali emas 6 tingkat provinsi itu, dan yang 3 kita perunggu. Alhamdulillah itu prestasi non akademik ya. Sekarang kita doakan mudah-mudahan prestasi akademik lagi berjalan. Baik sekarang lagi tanggal 24 ini sekarang lagi mengikuti OSN ya, tingkat kabupaten ya. Nanti bulan Agustus kalau tidak salah itu KSM tingkat kabupaten. Terus nanti September tingkat provinsi, dan Oktober nanti sekitar bulan Oktober itu nasional. Dan insya Allah mudah-mudahan informasi wacana bahwa kita Banten menjadi tuan rumah KSM tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Jadi gitu. Memang itu harus dipersiapkan ya. Iya, kita bisa masuk ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya jadi tuan rumah ya, tapi juga kita bisa jadi peserta langsung gitu ya. Gitu. Oke baik Pak, mungkin tadi sudah diceritakan ya tentang Mandua Pandeglang secara singkat. Sekarang kita mungkin bicara tentang harapan ya Pak. Kalau kita melihat dari kebijakan beberapa menteri agama ya Pak ya. Kemudian juga menteri agama yang sebelumnya menjargonkan bahwa madrasah itu harus mendunia. Iya, maju, bermutu dan mendunia. Maju dan bermutu dan mendunia. Dan itu mungkin juga jadi jargon di Kemenag yang sekarang juga masih tetap tagline-nya seperti itu ya Pak ya. Jadi bagaimana menciptakan madrasah itu yang unggul dan dikenal oleh masyarakat luas mungkin secara global. Iya, betul. Artinya itu kan tidak menyasar salah satu madrasah yang unggul saja, melainkan itu sama rata begitu ya. Nah, Mandua Pandeglang Pak untuk menuju madrasah yang diinginkan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Kementerian Agama. Iya, betul. Apa saja sih Pak yang dipersiapkan oleh Mandua Pandeglang begitu untuk menuju visi misi itu gitu. Iya, selain menteri yang terdahulu ada kurikulum merdeka, sekarang udah mulai digadang-gadangkan adalah kurikulum cinta. Betul Pak ya. Jadi kurikulum cinta ini pendekatan pembelajaran yang mengedepankan kasih sayang ya, kasih sayang. Jadi cinta itu jangan dikonotasikan cinta hubungan dengan kayak pacar itu bukan.
Jadi pendekatan pembelajaran di sini. Jadi proses pembelajaran itu harus dengan kasih sayang, ya. Kedekatan emosional antara guru siswa juga itu harus ramah, ya. Apalagi sekarang ada ramah anak. Jadi jangan langsung main main fisik. Jadi harus dengan hati lah gitu. Kan dijelaskan dalam Al-Quran juga dengan hikmah wal mau'idotul hasanah. Jadi harus menjadi contoh ya. Gitu. Jadi dengan cinta, dengan suri tauladan. Gitu. Iya, benar-benar. Jangan langsung main pukul, jangan langsung main fisik, itu udah nggak dipakai lagi dalam kurikulum sekarang itu. Jadi kurikulum cinta ini, terutama di Mandua ini supaya saling menghargai gitu ya. Jadi nanti mungkin kombinasi antara kebijakan dari Mendikbud, kan kita harus menerapkan kurikulum merdeka gitu. Tapi kita juga di lain sisi kita juga harus menyisipkan kurikulum di dalamnya pendekatan hanya mendalami saja bahwa di situ ada hubullah. Jadi kita harus cinta kepada Allah. Jadi hubunas juga cinta sesama manusia, termasuk juga cinta terhadap lingkungan gitu. Itu di dalam kurikulum cinta itu ada di situ. Terakhir mungkin Pak, ini kan kita juga masih momennya dalam tahap penerimaan peserta didik baru nih Pak. Alhamdulillah di gelombang ketiga ini udah masuk gelombang 3 dan insya Allah kita akan tutup di tanggal 30 Juni. Betul. Nah, mungkin ada sebuah harapan atau ajakan kepada masyarakat yang mungkin saja belum tahu Pak sampai saat ini bahwa Mandua Pandeglang sudah buka PDBM. Nah, mungkin ada sedikit yang ini sampaikan tentang ajakan kepada masyarakat Pak. Dengan sepenuh hati ya kepada adik-adikku yang lulusan SMP ataupun MTS ya, ayo gabung di Mandua Pandeglang, karena di Mandua Pandeglang itu bukan hanya belajar tentang agama saja. Di Mandua Pandeglang itu belajar juga tentang pendidikan umum, terutama pendidikan yang berkualitas gitu ya. Terus juga di Mandua Pandeglang ada pembinaan karakter ya, karena kita ada bukan hanya upacara saja, tapi bagaimana belajar untuk muhadoroh, belajar untuk duha bersama, terus Jumatnya juga ada Jumat takwa Jumtak ya. Terus juga ada Jumsi, ada bersih, terus makan bergizi juga gitu. Jadi terus juga di Mandua Pandeglang itu mempunyai keterampilan ya, ada keterampilan tadi Trapoga, otomotif dan juga multimedia, yang dimana bahwa siswa kita bukan hanya ilmu tentang umum dan agama saja, tapi multimedia. Sekarang zamannya generasi Z ya, jadi harus pintar-pintar menggunakan media ataupun TIK ya, komputer. Terus juga kita di madrasah kita alhamdulillah sudah lingkungannya yang asri lah gitu, yang aman. Dan kita juga katanya mau sekarang mengajukan itu ya Pak ya? Alhamdulillah Mandua Pandeglang sudah adiwiyata 3 kabupaten, dan nanti mungkin tahun ini akan mengajukan adiwiyata 3 provinsi. Dan hanya satu-satunya Madrasah Aliyah Negeri 2 Pandeglang yang mewakili untuk 3 provinsi. Mari doakan, minta doanya kepada semuanya supaya Mandua Pandeglang meraih prestasi adiwiyata tingkat provinsi, bahkan nanti ke tingkat nasional gitu ya. Jadi marilah semua masyarakat Pandeglang, khususnya umumnya masyarakat Banten ya, dan Mandua Pandeglang tidak zonasi, jadi silakan saja ada warga Lampung, Bandung ataupun Bogor atau Jakarta yang mau mendaftarkan ke Mandua Pandeglang, welcome, kita buka ya, tidak ada zonasi gitu, kita terbuka semua. Mudah-mudahan betah menjadi siswa-siswi yang berkualitas ya, selain agamanya juga lah gitu. Jadi ada banyak sekali fasilitas yang bisa didapatkan bagi adik-adik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Kepala tadi ketika ingin melanjutkan ke Mandua Pandeglang itu ya. Baik sahabat Mandapa dimanapun berada, alhamdulillah tadi kita bincang santai kita sudah banyak hal alhamdulillah terkait dengan Mandua Pandeglang ya, dari mulai sejarah, kita juga tadi menyinggung tentang tendiknya Pak ya, fasilitasnya, program keunggulannya, cara belajarnya seperti apa sudah kita bahas. Nah, mungkin masyarakat luas yang belum tahu bisa mendapatkan akses informasi melalui diskusi yang kita lakukan hari ini. Dan mudah-mudahan bagi adik-adik yang ingin melanjutkan ke Mandua Pandeglang, ayo segera daftarkan. Karena kita masih
sampai dengan tanggal 30 Juni. Juni. Baik, terima kasih Bapak Ya, sudah terima kasih, berbincang Pak, ya. santai Ya. di podcast Warga Mandapa. Doakan Pak supaya podcast ini Warga eksis Mandapa. gitu ya. Iya, bukan hanya warga Mandua saja, tapi Dan, seluruh warga yang ada di Pandeglang. Betul, dan kita mudah-mudahan ke depan kita bisa mendatangkan berbagai narasumber yang Iya. memang kompatibel dan bisa menyebar informasi ke masyarakat luas. Betul, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih. Pak, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.